Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 7 kelas Banjarbaru Universitas Ahmad Yani Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang literasi dalam library. Di perguruan tinggi, perpustakaan merupakan suatu lembaga yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan informasi dari sejak menghimpun, mengolah, sampai mendiseminasikan informasi kepada para penggunanya, baik sivitas akademika maupun bukan sivitas akademikanya. Saat ini kita sering mendengar istilah library without wall, perpustakaan tanpa dinding, virtual library, perpustakaan maya, digital library, perpustakaan digital, virtual katalog, katalog maya, baik dalam pembicaraan sehari-hari maupun dalam literatur. Istilah-istilah itu sebelumnya hanya merupakan istilah asing dan mungkin tidak mempunyai efek apa-apa bagi pustakawan Indonesia. Namun, istilah tersebut saat ini sudah mulai akrab dengan sebagian pustakawan kita. Hal ini disebabkan karena beberapa tahun belakangan ini teknologi informasi dan telekomunikasi, dan lebih spesifik lagi jaringan internet makin bertambah ke seluruh aspek kegiatan, termasuk bidang perpustakaan. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa lagi ditawar-tawar. Siap atau tidak siap, kita harus menerima kehadirannya. Ada beberapa hal yang menjadi sebab kita melakukan otomasi di perpustakaan, yaitu yang pertama, tuntutan terhadap penggunaan koleksi secara bersamaan. Seperti kita ketahui, tidak ada satu perpustakaan pun di dunia ini yang bisa memenuhi koleksinya sendiri. Maka setiap perpustakaan akan saling membutuhkan koleksi perpustakaan lain dalam rangka memberikan layanan yang memuaskan kepada pemakainya. Yang kedua, kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Sudah cukup lama pemerintah menerapkan kebijakan zero growth untuk pegawai negeri. Hasil dari kebijakan pemerintah ini adalah semakin berkurangnya tenaga kerja di perpustakaan. Untuk mempertahankan mutu pelayanan perpustakaan di mana sumber daya manusia semakin berkurang, maka kita dapat mengandalkan teknologi komputer. Yang ketiga, tuntutan terhadap efisiensi waktu. Dulu memakai mungkin sudah puas dengan layanan penelusuran artikel. Bila artikel-artikel dapat ditemukan, sekalipun layanan tersebut memakan waktu sampai berminggu-minggu. Sekarang pemakai mungkin menuntut layanan tersebut hampir instan. Kebutuhan akan ketepatan layanan informasi. Selain kecepatan dan pemerolehan informasi, pemakai juga membutuhkan ketepatan informasi yang didapatkannya dari perpustakaan. Dan yang keempat, keragaman informasi yang dikelola. Informasi yang ada di perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas kepada buku dan jurnal ilmiah saja. Informasi-informasi lain seperti audiovisual, multimedia, bahan mikro, media optik, dan sebagainya saat ini juga dikoleksi oleh perpustakaan. Dan aplikasi teknologi informasi di perpustakaan ada tentang pengadaan seperti yang pertama, dalam pengadaan koleksi biasanya pustakawan memakai katalog penerbit untuk menentukan buku dan jurnal yang sesuai dengan kebutuhan pemakai perpustakaan mereka. Di Indonesia, khususnya di perpustakaan kecil, kadang-kadang tidak mudah menemukan informasi yang mengenai publikasi dari sini. Yang kedua, dalam pengolahan koleksi, katalogisasi, dan klasifikasi merupakan pekerjaan yang memerlukan ekspertis tinggi. Di negara maju, kataloger dan klasifer mempunyai gaji yang sangat tinggi. Di Indonesia, pustakawan yang bertugas di bagian katalogisasi dan klasifikasi memerlukan pendidikan khususnya seperti diploma ataupun sarjana perpustakaan. Kita juga dapat melakukan standarisasi katalogisasi sehingga keragaman katalog untuk sesuatu judul buku yang mana dapat dihindari. Dengan mengacu pendidikan katalog online, pustakawan bisa menemukan rekaman katalog dan memakainya. Untuk katalog mereka sendiri secara ideal, rekaman-rekaman yang ditemukan akan didownload langsung ke komputer lokal. Dan katalog online adalah sistem katalog perpustakaan yang menggunakan komputer.
Datanya biasanya dirancang dan dibuat sendiri oleh perpustakaan baik menggunakan perangkat lunak buatan sendiri maupun penggunaan perangkat lunak komersial. Object weight dan object length. Pada katalog konvensional, kita tidak akan dapat mencari suatu entry katalog dari penerbit, tahun terbit, atau bahkan dari kata yang ada pada judul. Semua pendekatan dapat dilakukan pada katalog online. Bahkan kita bisa mencari melalui dua kata, yaitu pada judul dengan jarak kata tertentu. Sirkulasi. Salah satu layanan pokok dari perpustakaan adalah layanan sirkulasi. Pada layanan ini sekurang-kurangnya dilakukan pencatatan seperti peminjaman koleksi, pengembalian pinjaman, perpanjangan pinjaman, denda, dan statistik layanan. Pertama, layanan informasi mutakhir dan layanan informasi terseleksi. Pelayanan informasi mutakhir adalah pelayanan perpustakaan di mana perpustakaan menyediakan informasi terbaru sering tanpa batas subjek tertentu. Sedangkan pelayanan informasi terseleksi merupakan pelayanan perpustakaan di mana perpustakaan menyediakan informasi yang sesuai dengan minat dan bidang ilmu pengguna yang menjadi pelanggannya. Kedua, penelusuran informasi lengkap dan multimedia. Dengan teknologi komputer yang semakin maju seperti sekarang ini, sangat dimungkinkan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan informasi lengkap full text. Bahkan dalam bentuk multimedia, dengan teknik hypertext kita bisa menampilkan layanan full text yang bisa dihubungkan dengan bebas ke baik teks maupun gambar dan animasi. Dan ketiga, rujukan. Pelayanan rujukan adalah jawaban dari pertanyaan yang diberikan dari pemakai perpustakaan, pertanyaan yang berhubungan dengan skripsi atau laporan. Nah, pada dasarnya perpustakaan digital sama saja dengan perpustakaan biasanya. Hanya saja pemakai prosedur kerja berbasis komputer dan sumber daya digital. Perpustakaan digital atau digital library menawarkan kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses sumber-sumber elektronik dengan alat yang menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Pengguna bisa menggunakan sumber-sumber informasi tersebut tanpa harus terikat pada jam operasional perpustakaan, seperti jam kerja atau jam buka perpustakaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.